Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harsyarandiansyah dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem saraf untuk memenuhi tugas biologi yang dibimbing langsung oleh Ibu Yuyu Yulia. Sistem saraf adalah sistem koordinasi atau sistem kontrol yang berfungsi menerima rangsangan, menerima rangsang ke semua bagian tubuh dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Sistem saraf terdiri atas dua sel, yaitu neuron dan nucleolia. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya adalah yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari sel saraf ke suatu sel saraf lainnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu kita mempunyai dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Konduksi listrik dalam tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Fungsi sel yang pertama adalah dendrit, menerima impuls dan mengantarkannya ke badan sel. Yang kedua, badan sel menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dan yang ketiga yaitu nukleus atau inti sel, mengenali informasi yang diterima dan meneruskannya. Yang keempat, akson atau neorit, menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke sel saraf lain. Selanjutnya ada nodus Ranvier, terdapat di sepanjang akson, akan mempercepat pengantaran impuls. Selanjutnya yaitu sel hewan menyediakan makanan untuk akson, dan yang selanjutnya yaitu selubung myelin, melindungi akson dan memberikan nutrisi untuk neuron. Dan yang kelima yaitu sinapsis, antara neuron satu dan neuron lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Macam-macam sel saraf, yang pertama yaitu neuron sensorik, yang kedua yaitu neuron motorik, dan yang ketiga yaitu neuron asosiasi. Yang pertama, neuron sensorik merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuron motorik, merupakan sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor otot atau kelenjar dalam tubuh. Yang ketiga yaitu neuron asosiasi, disebut juga neuron intermediate. Neuron ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu mekanisme sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antar terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Sedangkan sinaps adalah suatu celah di ujung akson, tempat persambungan antar sel-sel saraf dan dilepaskannya neuron transmitter. Komponen utama dari sinap ada membran presinap, ada neuron transmitter, dan ada membran postsinap. Impuls eksitatorik atau potensial aksi yang sampai di akson terminal akan membuka voltage dependent calcium channels. Kemudian ion kalsium akan masuk. Masuknya ion kalsium menyebabkan depolarisasi membran presinap. Kemudian terjadi fusi membran vesikel sinaptik dengan membran presinap. Sehingga terjadi pelepasan neurotransmitter ke celah sinap. Neurotransmitter akan berikat dengan reseptor ampar dari membran prosinap. Reseptor ampar teraktivasi dan terjadi infusif ion natrium, menyebabkan terjadinya depolarisasi parsial.
Depolarisasi parsial menyebabkan ion magnesium yang memblokade reseptor NMDA terlepas, sehingga reseptor NMDA teraktivasi. Neuron transmitter berikat dengan reseptor NMDA. Terjadilah influksi ion natrium dan kalsium serta keluarnya ion kalium. Dan terjadilah depolarisasi komplit.